Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Rois Andriansyah, NIM 68 2019 065. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan profil resiko BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana resmi didirikan pada 13 Agustus tahun 1993. Usaha pendirian BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Melihat kondisi itu, BPR Harta Sarana memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Jasa tabungan yang terdiri dari tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Jasa deposito melayani deposito untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sehingga diharapkan masyarakat Ambarawa dan sekitarnya dapat lebih mengembangkan usahanya. Sekilas info komputerisasi pada BPR Ambarawa Harta Sarana baru diterapkan komputerisasi pada tahun 2001, tepatnya pada bulan April. Sebelum menggunakan komputerisasi dalam sistem informasi akuntansi, tepatnya sebelum bulan April 2001, BPR Ambarawa Harta Sarana masih menggunakan metode manual dalam sistem informasi akuntansinya. Struktur organisasi terdiri dari rapat anggota, dewan pengurus, pimpinan, kepala kantor yang terdiri dari kepala bagian operasional, bagian pembukuan, kepala bagian kredit, kepala bagian marketing, yang di bawahnya terdapat teller, kasih dana, administrasi kredit, pengawas, analisis kredit, customer service, marketing, bagian deposito, administrasi tabungan, koordinator kolektor tabungan, dan terakhir kolektor tabungan. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama menekan risiko yang terjadi di BPR Ambarawa Harta Sarana, meningkatkan kinerja pada bagian bank tabungan, memberikan rasa aman pada nasabah BPR Ambarawa Harta Sarana. Faktor pendukung terdiri dari internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pimpinan, kepala bagian, customer service, dan teller. Eksternal adalah terdiri dari nasabah. Lanjut pada batas toleransi resiko dan kertas kerja sistem bank tabungan BPR Ambarawa Harta Sarana. Untuk total dana pemasukan tabungan BPR Ambarawa pada tahun 2022 adalah sebesar 1,2 miliar. BTR yang diambil dari 5% dari total pendapatan adalah 60 juta rupiah. Indeks likelihood dan dampaknya 20%, 12 juta rupiah, 40%, 24 juta rupiah, 60%, 36 juta rupiah, 80%, 48 juta, 100%, 60 juta. Asumsi dari batas toleransi risiko dan kertas kerja ini adalah nasabah yang menabung selama 1 tahun. Terdapat 200 nasabah yang menabung sebesar 500.000 per bulan. Deskripsi risiko dan kategorinya, mohon maaf untuk tulisan manfaat ini
saya tipe. Untuk deskripsi risiko dan kategori, yang nomor 1, buku tabungan nasabah hilang, kategori risiko finance risk. 2, adanya kebocoran data nasabah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kategori operasional infrastruktur risk. Yang ketiga, komputer operasional error karena virus, kategori hazard risk. Dan ini adalah kriteria peluang terjadinya risiko. Yang pertama adalah sangat kecil, kriterianya terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Kecil terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Sedang terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Besar atau signifikan terjadi sebanyak 7-10 kali dalam 1 tahun. Sangat besar terjadi sebanyak 1 kali setiap 12 bulan atau 1 tahun. Profil risiko yang pertama adalah deskripsinya, buku tabungan nasabah hilang. Unit kerja information teknologi, sasaran adalah data dan buku tabungan nasabah aman. Akar penyebab, yang pertama, buku tabungan masih berbentuk manual, belum digital. Kedua, kelalaian nasabah dengan menghilangkan buku tabungan. Ketiga, buku tabungan jatuh karena faktor ketidaksengajaan. Indikator risiko adalah nasabah tidak dapat menabung. Faktor positif, petugas yang mengingatkan nasabah agar menjaga dengan baik buku tabungan. Petugas yang dimaksud adalah teller. Dampak kualitatif, yang pertama, kemungkinan data nasabah bisa hilang. Kedua, nasabah tidak bisa menabung sampai buku tabungan tercetak kembali. Kategori resikonya adalah moderate, sedang, terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Resiko inherentnya probabiliter bernilai 2, dampaknya 3 atau sedang. Skor 6, tingkat resiko medium risk. Dampak finansial sebesar 2.400.000 dan nilai bersih resiko inherentnya adalah 1.440.000. Langsung saja, di nomor 1 ini buku tabungan nasabah hilang. Dampak finansial resiko inherentnya adalah tidak bisa menabung. Nilainya adalah 2.400.000. Asumsinya apabila satu orang kehilangan buku tiap bulannya dan menabung sebesar 200.000 per bulan. Rencana penanganan, membuat buku baru nasabah yang hilang dengan total biaya 20.000 untuk biaya pembuatan bukunya. Total nilai dampak finansial risiko residual adalah 20% dampaknya. Risiko residual, probabilitas risiko residual skornya 2 atau kecil. Dampak risiko residual skornya 1 atau ringan sekali. Risiko skor residual bernilai 2. Tingkat risiko residual low risk. Probabilitas risiko residual kualitatifnya 30%. Dampak finansial 20 juta rupiah. Nilai bersih risiko residual 3.600.000 rupiah. Departemen atau unit kerja divisi teller. Setelah dimitigasi, dampak finansial risiko inherent ada 2 dinilai 2.400.000. Nilai bersih risiko inherent 1.440.000.
biaya penanganan resiko 20.000, dampak finansial resiko residual 12 juta, nilai bersih resiko residual 3.600.000. Profil risiko nomor 2, sasarannya adalah data nasabah aman dan terjamin periode 2022. Deskripsi kejadian risiko adalah adanya kebocoran data nasabah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akar penyebabnya adalah sistem keamanan BPR yang tidak aman sehingga mudah bocor, adanya pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikator risikonya data nasabah yang ada di dalam BPR bocor keluar BPR. Faktor positif adalah sudah bekerja sama dengan pihak keamanan yang terkait. Dampak kualitatif menurunnya jumlah nasabah. Risiko inherent probabilitasnya bernilai 2 atau kecil. Dampak bernilai 4 berat. Skor risiko inherent bernilai 8. Tingkat risiko inherent high risk. Probabilitas risiko inherent kualitatif bernilai 40%. Dampak finansial risiko inherent sebesar 16 juta rupiah. Nilai bersih risiko inherent sebesar 6.400.000 rupiah. Kategori risiko signifikan atau besar, tertundanya tercapai sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target. Lebih jelasnya adalah adanya kebocoran data nasabah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak finansial risiko inherentnya adalah berkurangnya nasabah yang menabung karena tingkat kepercayaan nasabah menjadi berkurang. Nilainya adalah 16 juta rupiah dengan keterangan penurunan dari nasabah yang menabung sebesar 20%. Dampaknya 26,67% bernilai 2. Rencana penanganan risiko adalah yang pertama, memanggil teknisi yang berkaitan dengan masalah kebocoran data nasabah dengan biaya penanganan sebesar 5 juta rupiah untuk membayar teknisi dari luar BPR untuk satu kasusnya. Kedua adalah melakukan sosialisasi promosi untuk menarik kembali nasabah yang hilang 20%-nya tadi dengan biaya 4.800.000. Asumsi biaya sosialisasi promosi sebesar 400.000 per bulan. Total biaya penanganan sebesar 9.800.000 rupiah. Resiko residualnya bernilai 2. Dampak resiko residual bernilai 3. Skor resiko residual bernilai 6. Tingkat resiko residual menjadi medium risk. Probabilitas resiko residual 30%. Dampak finansial 12 juta rupiah. Nilai bersih resiko residual 3.600.000. Departemennya Divisi Operasional dan TI. Kategori risiko menjadi moderat atau sedang. Tertundanya tercapai sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target. Dengan keterangan dampak finansial risiko inherent adalah 16 juta rupiah. Nilai bersih risiko inherent 6.400.000. Biaya penanganan risiko 9.800.000 rupiah. Dampak finansial risiko residual 12 juta rupiah. Nilai bersih risiko residual 3.600.000 rupiah. Profil risiko nomor 3, sasaran adalah komputer berjalan dengan lancar. Deskripsi atau kejadian risiko, komputer operasional error karena terkena virus. Akar penyebab adalah komputer yang tidak diinstal antivirus atau sistem keamanan pada komputer yang tidak diperhatikan. Indikator risiko, penginputan data menjadi terhambat. Faktor positif adalah melakukan komputer secara berkala, menginstal software keamanan pada komputer. Dampak kualitatif adalah komputer menjadi lambat. Yang kedua, aktivitas menabung menjadi terhambat. Resiko inherent probabilitasnya bernilai 2 atau kecil. Dampaknya bernilai 2 atau ringan. Skor risiko inherent 4.
tingkat risiko inherent, medium risk. Dampak finansial risiko inherent 20 juta rupiah, nilai bersih risiko inherent 16 juta rupiah. Kategori risiko moderat atau sedang terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, komputer operasional error karena virus adalah dampak finansialnya adalah proses input data saat menabung menjadi terhambat dengan total dampak finansial 20 juta rupiah. Keterangannya adalah kerugian 20% pendapatan bulanan apabila terdapat 200 orang menabung di hari yang sama. Rencana penanganan risiko yang pertama, melakukan servis komputer secara berkala dengan nilai penanganan adalah 500.000 rupiah. Keterangannya servis komputer per bulan. Resiko residual setelah ditangani menjadi low risk. Dampak finansial risiko inherent sebesar 2.400.000, nilai bersih risiko inherent sebesar 16 juta rupiah, biaya penanganan risiko sebesar 500.000 rupiah, dampak finansial risiko residual sebesar 24 juta rupiah, dan nilai bersih risiko residual sebesar 6 juta rupiah. Kategori risiko menjadi minor atau kecil, terjadi hanya 3-4 kali dalam 1 tahun. Dan ini adalah risk profile BPR Harta Sarana, residual risk BPR Harta Sarana, profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana adalah untuk jumlah kejadian risiko dalam risk register. Di information teknologi terdapat 2, planning and accounting terdapat 1. Total kejadian risiko pada risk register total ada 3. Untuk information teknologi jumlahnya 2 dengan status medium risk, dan planning and accounting status kejadian risiko terdapat 1 dengan status high risk. Progres tindakan respon adalah anggaran biaya penanganan risiko. Keterangannya jumlah biayanya adalah 20.640.000 rupiah. Realisasi biaya penanganan risiko sejumlah 0 rupiah. Rencana biaya penanganan risiko tambahan sebesar 0 rupiah. Terima kasih.